Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran materi fisika kelas 11 MIPA SMA. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Dan mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya sejenak kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan, terutama dalam menuntut ilmu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi fluida statis. Ya, kita akan mencoba mempelajari dan mengamati hukum-hukum fluida yang ada pada fluida statis. Kemudian sebelumnya kita akan mendefinisikan apa yang disebut dengan fluida itu. Ya, fluida adalah zat alir. Artinya fluida adalah zat alir. Bukan hanya air tapi zat alir. Sudah berarti yang dapat mengalir pada sebuah penampang. Kemudian di antaranya kalau kita kelompokkan, fluida ini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah zat cair. Zat cair diantaranya adalah air atau air murni, kemudian minyak tanah, kemudian bahan bakar dan yang lainnya. Contohnya ini saya bawa 3 jenis zat cair. Yang pertama adalah ini air murni, kemudian yang kedua ya ini adalah minyak sayur, ini adalah zat cair, kemudian yang ini juga zat cair, ini adalah bahan bakar. Ya, itulah yang disebut dengan fluida. Kemudian yang berikutnya adalah gas. Ya, gas juga dapat mengalir. Artinya gas dapat bergerak atau mengalir pada sebuah penampang. Ya, itulah definisi dari fluida. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin, kalau misalnya ada fluida statis, berarti ada fluida dinamis. Ya, nanti kita akan bahas fluida dinamis setelah kelanjutan dari pembahasan materi ini. Ya, kita akan lanjutkan fluida statis. Ya, fluida statis dan hukum-hukum fluida. Ya, fluida statis artinya fluida yang tidak mengalir atau yang diam, sudah menentu pada sebuah penampang, atau tidak mengalir, kemudian atau tidak bergerak. Ini mungkin lebih jelasnya, tidak mengalir atau tidak bergerak. Itulah dengan fluida statis. Nah, contohnya adalah air ini ada di sini atau di penampang ini, ada tempat ini, dia statis, artinya tidak mengalir. Kemudian juga bahan bakar ini juga statis, dan yang lainnya. Bagaimana yang dinamis? Ya, air bisa mengalir dan semua fluida ini bisa mengalir pada sebuah penampang. Contohnya misalnya air di paralon atau di tempat yang lain. Nah, untuk fluida dinamis kita akan pelajari lebih lanjut nanti setelah pembahasan fluida statis selesai atau tuntas. Ya, berikutnya hukum-hukum fluida statis. Ya, hukum-hukum fluida statis atau fluida tidak bergerak. Hukum-hukum fluida statis atau fluida tidak bergerak. Ya, diantaranya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Kemudian yang berikutnya ada hukum Pascal. Kemudian ada juga gaya angkat air atau hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Dan yang lainnya kita akan bahas lebih lanjut. Artinya kita akan bahas satu-satu tentang fluida statis ini atau hukum-hukum fluida statis ini. Di antaranya adalah tekanan hidrostatis. Ya, yang akan kita bahas sekarang adalah hukum yang pertama tentang tekanan hidrostatis. Hidrostatis berasal dari kata hidro dan berasal dari statis. Ya,
Apa definisi dari tekanan hidrostatis? Hidrostatis. Ya, kalau lihat dari katanya bahwa ketika air, ini hidro adalah air, ini berasal dari kata hidro atau zat cair. Kita sering mendengar ada kata hidran di pemadam pembakaran, artinya tempat air. Kemudian statis artinya diam. Statis artinya diam. Ya, apa artinya tekanan hidrostatis? Ya, tekanan hidrostatis bisa diartikan sebagai tekanan zat cair atau tekanan fluida pada sebuah penampang atau pada tempat, pada sebuah penampang atau tempat, Ya, tekanan zat cair atau fluida pada sebuah penampang atau tempat. Ya, kenapa kita akan fluida ini memberikan tekanan pada penampang atau pada tempat? Kita amati zat cair ini atau air ini. Air ini memberikan tekanan pada tempat ini ke seluruh arah, termasuk ke bawah, ke pinggir, dan ke seluruh arah. Itulah tekanan hidrostatis. Kemudian termasuk juga zat cair yang lain, yang ketika dia di sebuah tempat atau penampang, maka dia memberikan tekanan, namanya tekanan hidrostatis. Ya, kita akan bahas lebih lanjut tentang tekanan dulu. Tekanan atau pressure. Tekanan atau pressure fluida pada sebuah tempat. Ya, kita berikan ilustrasi, misalnya ini adalah sebuah tempat, kemudian ini adalah fluida. Kemudian ini fluida. Kemudian si fluida ini sebenarnya memberikan tekanan ke segala arah, terutama ke arah atau ke bagian bawah penampang ini atau tempat ini. Nah, kalau kita lihat tekanannya, jadi ketika si fluida ini berada di sebuah penampang, dia akan memberikan tekanan. Ya, apa itu tekanan? Ya, pada materi yang lain kita sudah bahas pada materi sebelumnya tentang tekanan benda atau tekanan. Nah, apa artinya tekanan? Ya, tekanan adalah sebuah besaran fisika. Artinya dia adalah besaran. Simbolnya adalah P. Kemudian apa definisinya? Definisi tekanan atau bahasanya pressure, boleh pressure atau tekanan. Definisinya bahwa ketika sebuah benda berada pada sebuah bidang, dia akan memberikan tekanan. Berapa besar tekanannya? Sebesar gaya dibagi luas, atau gaya yang mengenai atau yang bekerja pada luas. Contoh, ketika kita berdiri ini, kita menekan pada lantai. Tangan saya juga menekan pada papan tulis ini. Termasuk juga fluida memberikan tekanan. Ya, apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya. Gayanya gaya apa? Pada fluida sudah berbentuk, pada zat cair ini gayanya adalah gaya berat. Artinya beratnya atau gaya beratnya dibagi luasnya. Kemudian apa ini berat? Berat adalah weight, kemudian sehingga kita ambil gaya beratnya atau W-nya dibagi luas penampangnya. Ya, contohnya si air ini akan memberikan tekanan pada luas penampang atau bidang di bagian bawah atau di alasnya. Nah, itu artinya tekanan secara umum. Ya, apa artinya tekanan fluida, tekanan hidrostatis atau tekanan fluida diam? Ya, karena yang mempengaruhi tekanan adalah gaya beratnya, maka ini artinya massa kali gravitasi dibagi luas alasnya. Nah, coba kita amati, ternyata bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan massa. Artinya
kalau masanya besar, maka tekanannya akan besar. Saya ulangi, kalau masanya besar, atau jika massa besar, maka akan menghasilkan tekanan besar. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, bagaimana dengan massa? Ingat bahwa massa benda atau massa fluida ini adalah massa fluida. Massa fluida itu sangat dipengaruhi oleh variabel massa jenisnya. Saya ulangi, massa fluida dipengaruhi oleh massa jenisnya. Dan kita maklumi bahwa massa jenis fluida ini nilainya berbeda-beda. Artinya saya ulangi, massa jenis fluida nilainya berbeda-beda dan sudah tentu akan berhubungan dengan tekanannya. Apa artinya? Artinya nanti bahwa tekanan zat cair dengan anggap saja air ini dengan tekanan minyak sayur ini akan berbeda. Kenapa? Karena bahwa massa zat cair ini atau massa minyak sayur ini berbeda dengan massa air atau berbeda dengan massa bahan bakar ini. Nah, kemudian apa itu massa? Massa artinya sangat ditentukan oleh variabel massa jenisnya kali volumenya. Saya ulangi, ini adalah massa jenis zat cair. Kemudian yang ini adalah volumenya atau isi atau volumenya. Isi atau volumenya. Ya, kita bahas sedikit tentang massa fluida ini. Ya, massa jenis-jenis fluida. Ya, misalnya massa air tidak sama dengan massa misalnya minyak sayur. Nah, saya ulangi, massa air tidak sama dengan massa sayur atau massa minyak sayur. Sehingga nanti tekanannya akan juga tidak sama. Nah, coba kita analisa dulu bagaimana pengaruh dari massa jenis ini. Saya ulangi bahwa kenapa tidak sama? Karena kalau kita ambil definisi ini bahwa massa air adalah sebesar massa jenis airnya kali volumenya dan tidak sama dengan massa jenis minyak kali volumenya. Lihat secara matematik bisa jadi ini volumenya sama si zat cair ini, tapi akan membedakan atau pembedanya adalah massa jenisnya. Pembedanya adalah massa jenisnya. Ya, saya ulangi. Sehingga kesimpulannya ini diambil ilustrasi. Saya bawa 3 jenis zat cair. Ada 3 jenis zat cair yang volumenya sama. Ini ukuran tempatnya sama. Nah, ini 3-3-nya sama. Nah, pertanyaannya apakah si massa ini sama atau ketiga-tiganya sama? Kalau kita lihat bahwa massa itu sangat dipengaruhi oleh massa jenis, sehingga si massa ketiga zat cair ini kalaupun volumenya sama tidak akan sama. Ya, kita buktikan. Saya ulangi, kalau misalnya ini 1 kilo air, maka belum tentu ini 1 kilo minyak sayur. Nah, sehingga persepsinya kita jadi tahu bahwa 1 liter air volumenya bisa sama dengan 1 liter minyak tanah atau zat cair yang lain atau minyak sayur ini atau bahan bakar ini, tapi massanya tidak akan sama. Nah, pertanyaannya, kalau dibandingkan mana yang lebih berat? Ya, sudah tentu karena pengaruhnya adalah massa jenis, maka massa itu sangat dipengaruhi oleh massa jenis. Sehingga kalau massa jenisnya besar, maka massanya akan besar. Artinya massa jenisnya besar. Saya ulangi, jika massa jenisnya besar, maka akan pengaruhnya ke massanya jadi besar atau membesar. Nah, kalau kita lihat sebelum kita bahas tekanan hidrostatisnya, karena tekanan sangat dipengaruhi oleh massa dan massa sangat dipengaruhi oleh massa jenis, maka kita akan coba memahami tentang massa masing-masing zat cair. Ya, saya akan hapus
Saya ulangi bahwa massa jenis zat cair itu tidak sama. Saya ulangi, massa jenis zat cair itu tidak sama. Bisa jadi volume tempatnya sama, tapi massa jenisnya tidak sama, sehingga massanya tidak akan sama. Pertanyaannya, mana yang besar atau mana yang lebih besar di antara tiga jenis zat cair ini? Ya, massa jenis atau rho yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Massa jenis atau rho. Berapa massa jenis air? Massa jenis air itu dari hasil pengamatan atau massa jenis air ini adalah 1 gram per cc. Saya ulangi, massa jenis air murni ini 1 gram per cc. Massa jenisnya atau per sentimeter kubik atau setara dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, itulah nilainya. Kemudian pertanyaannya, berapa massa jenis minyak sayur ini? Ya, massa jenis minyak sayur ini ternyata lebih kecil. Massa jenis minyak sayur ini ternyata lebih kecil. Kita akan praktek nanti. Berapa? Kurang lebih 0,6 gram per cc atau 600 kg per meter kubik. Kemudian pertanyaannya, berapa massa jenis bahan bakar ini? Nah, ternyata bahan bakar itu terlebih ringan dibanding dengan air, dibanding dengan minyak sayur. Kalaupun minyak sayur ini kelihatannya lebih kental, artinya kekentalan itu tidak mempengaruhi massa bendanya atau massa zatnya. Nah, ternyata massa jenis bahan bakar ini ternyata 0,8 dan ini ternyata 0,6 gram per cc atau 600, ini tadi ada koreksi, ini 800, ini 600 kg per meter kubik. Ya, dari hasil pengamatan ternyata massa jenis air itu 1, kemudian massa jenis minyak sayur ini kurang lebih 0,8 kalau diamati dengan perbandingan dengan air, kemudian massa bahan bakar ini 0,6. Nah, sehingga pengaruhnya ini ya dihapus dulu, ke massanya. Sehingga pengaruhnya ke massanya. Sehingga massa air atau M air itu adalah rho air kali volumenya. Rho airnya lebih besar. Nah, sehingga kalau kita urutkan, massa air itu lebih besar dibanding dengan massa minyak. Nah, dan massa minyak lebih besar dibanding dengan massa bahan bakar. Ya, massa bahan bakar. Saya ulangi, awalnya mungkin kita mempersepsikan bahwa 1 liter air massanya sama dengan 1 liter minyak sayur dan juga sama dengan massa bahan bakar. Ternyata persepsi itu tidak benar atau salah. Apa artinya? Artinya, kalaupun volumenya sama-sama 1 liter, maka massanya tidak sama. Nah, lebih jelas lagi, coba kita akan amati dengan timbangan yang sangat sederhana. Kita lihat, ini adalah timbangan sederhana, ya kurang dari 500 atau kurang dari setengah kilo atau 400 gram. Kemudian kita coba minyak sayur, ya ternyata 300 gram. Kemudian bagaimana dengan bahan bakar? Ya ternyata lebih ringan lagi, 200 gram. Ya, saya ulangi, ternyata dari hasil timbangan bahwa massa itu sangat dipengaruhi oleh massa jenis. Sehingga massa jenis zat cairnya berbeda-beda, maka massanya berbeda-beda. Volumenya boleh sama seperti ini, tapi massa jenisnya berbeda-beda. Ternyata bahan bakar itu lebih ringan dibanding dengan minyak sayur atau dibanding dengan air. Ya, kemudian ada pertanyaan,
ini kental atau lebih kental dibanding dengan minyak atau bahan bakar dibanding dengan air. Ternyata kekentalan ini tidak ada pengaruhnya dengan massa zat cair itu. Kekentalan adalah sifat zat dan akan kita pelajari nanti tentang viskositas atau kekentalan zat. Saya ulangi, persepsinya yang kental itu tidak lebih berat, yang encer, yang cair tidak lebih ringan. Artinya bukan itu penentunya, tapi adalah massa jenis. Sehingga pemahaman kita diharapkan tidak salah lagi bahwa tidak ada pengaruhnya kekentalan itu. Yang ada pengaruhnya terhadap massa adalah massa jenisnya. Ya, itulah tentang massa jenis zat cair. Dan kita bahas lanjut tentang tekanan. Berarti kesimpulannya bahwa tekanan zat cairnya berbeda-beda. Ya, kita akan coba mempelajari tekanan hidrostatisnya. Ya, kita coba bahwa tekanan hidrostatis, tekanan atau pressure hidrostatis, kita definisikan dulu tentang tekanan. Tekanan adalah berat atau gaya berat dibagi luas pelampangnya. Kemudian, apa artinya gaya berat? Gaya berat massa kali gravitasi bagi luas. Kemudian, yang massa ini kita tadi sudah bicarakan massa kali volume. Volumenya kali G dibagi luas alas, atau luas alasnya adalah ini. Nah, coba kita sederhanakan lagi apa artinya volume. Volume tempat ini, volume tempat atau penampangnya ini adalah yang beraturan suatu luas alas kali tinggi. Kita tahu bahwa volume adalah luas alas kali tinggi. Alas kali H atau kali tinggi. Sehingga persamaan itu jadi sederhana ketika si volumenya kita ganti dengan luas alas kali tinggi. Sehingga tekanan hidrostatis menjadi rho kali A kali H dibagi G per A. Nah, ini adalah satu nilainya. Sehingga kesimpulannya bahwa tekanan hidrostatis secara umum sebesar rho kali H kali G kali H kali G. Inilah tekanan hidrostatis. Ya, kita akan coba terus pelajari. Ini sudah. Ya, kesimpulannya tekanan hidrostatis besarnya adalah sebesar massa jenis zat cair itu kali, nah ini adalah kedalaman. Artinya H itu adalah tinggi, tapi ini maksudnya adalah kedalaman. Kemudian inilah pengaruh gravitasi. Ya. Tekanan satuannya Newton per meter persegi, dan nanti akan ada konversi lain yaitu tentang Pascal. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat ini adalah tekanan hidrostatis, tekanan simbolnya hidrostatis. Kemudian yang ini adalah massa jenis zat itu atau zat cair, massa jenisnya dalam satuan SI kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik atau cc. Kemudian yang ini adalah kedalaman terhadap permukaan seperti itu, zat cair. Kedalaman itu maksudnya tekanannya memberikan pengaruh terhadap kedalaman sebesar H. Kemudian yang ini pengaruh gravitasi. Ya, kita akan lanjut. Nah, kesimpulannya kalau kita lihat bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan massa jenisnya. Artinya jika massa jenis zat cair besar, maka akan menghasilkan tekanan hidrostatisnya besar. Kemudian yang berikutnya adalah H. Jika kedalamannya, jika H besar, maka tekanannya juga besar. Ya, kita akan jelaskan apa yang disebut dengan kedalaman atau H. Ya, kesimpulan. Saya ulangi, semua hidrostatis atau zat cair akan memberikan tekanan hidrostatis sebesar massa jenisnya kali kedalamannya kali gravitasinya. Ya, coba kita akan pelajari lebih lanjut. Mungkin kita
suka berenang, maka ketika kita berada di air kita mendapat tekanan hidrostatis. Nah, tekanannya berapa? Sebesar air atau zat cair, sebesar massa jenis zat cair itu sebesar kedalaman kita terhadap permukaan dan sebesar pengaruh percepatan gravitasi. Ya, sebelum misalnya ini kita akan jelaskan dulu. Saya ulangi bahwa berapa tekanan hidrostatis zat cair ini terhadap alasnya. Yang disebut dengan kedalaman adalah permukaan yang kena di bagian bawah atau alasnya setinggi atau sedalam permukaan itu terhadap sedalam luas alas terhadap permukaan atau kedalaman zat cairnya. Saya ulangi, besarnya tekanan hidrostatis pada, anggap saja ini adalah bendanya yang kena pengaruh tekanan hidrostatis adalah sebesar massa jenis ini kali kedalamannya. Saya ulangi, yang disebut dengan kedalaman adalah luas alas ke atas atau ke permukaan air. Nah, sama juga yang ini. Sama bahwa dia akan memberikan tekanan, kita hitung ke bagian alasnya termasuk juga ini. Nah, pertanyaannya, saya ulangi balik lagi bahwa ketika massa jenisnya berbeda, maka tekanannya akan berbeda. Artinya si zat cair ini, air ini akan memberikan tekanan berbeda dengan si bahan bakar ini terhadap tekanan. Kalaupun ini ketinggiannya sama. Saya ulangi, kalaupun ketinggiannya sama, termasuk juga seperti ini. Kenapa? Karena ternyata tekanan dipengaruhi oleh massa jenisnya. Semakin massa jenisnya besar, maka tekanan itu besar. Ya, kita lanjut. Nah, apa yang kita bisa pelajari bahwa ketika kita berada di air, maka kita akan mendapatkan tekanan. Semakin dalam kita berenang, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Itu kesimpulannya. Saya ulangi, pembelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika kita berenang, airnya di air, maka tekanan hidrostatis akan mengenai kita tergantung dipengaruhi oleh massa jenis zat cair itu dan kedalaman kita berenang. Ya, saya ulangi, apa yang disebut dengan atau mana yang disebut dengan kedalaman? Ya, ilustrasi, misalnya adalah seekor ikan ini. Seekor ini tidak di dasar, tapi ada di sini. Nah, mana yang disebut dengan kedalaman? Si ikan ini akan mendapat tekanan hidrostatis. Nah, misalnya ini H, ini juga H, ini H2 misalnya. Nah, mana yang dipakai untuk menghitung tekanan hidrostatisnya? Nah, artinya nilai H mana yang kita pakai untuk mendapatkan tekanan hidrostatis? Misalnya ini 4 meter, misalnya ini 2 meter. Ya, definisi H ini adalah kedalaman. Kedalaman terhadap benda atau zat yang terkena pengaruh tekanan hidrostatis ini. Yang dipakai, yang disebut kedalaman adalah ini. Nah, sehingga si ikan ini, anggap saja, si ikan ini mendapat tekanan sebesar P rho Hg. Ya, rho-nya, anggap saja ini air. Rho-nya misalnya air. Rho air monik. H-nya bukan yang 2, tapi yang 4 meter. Jadi kali 4 meter. Kemudian gravitasinya, biasanya kita pakai nilai 10. Saya ulangi supaya tidak salah pemahaman tentang kedalaman. Bahwa yang disebut dengan kedalaman adalah, contohnya ilustrasinya adalah ikan ini atau kita berenang. Bahwa ketika kita berenang di dasar, ya kedalamannya sedalam ini. Tapi ketika kita tidak berada di dasar, maka di sini, maka yang dihitung dengan kedalaman air adalah dari kita ke permukaan, bukan dari sini ke dasar. Karena air inilah yang bagian atas lah yang akan memberikan tekanan pada tubuh kita. Ya, itu pengaruh tentang massa jenis dan kedalaman benda. Ya, saya ulangi bahwa anggap saja benda ini ketika dia di air, ketika tidak air ini, maka dia akan mendapatkan tekanan. Tekanannya akan lebih besar terhadap benda ini, si air ini, ketika si benda ini semakin ada di dalam atau semakin dalam. Itu kesimpulannya.
Nah, yang perlu juga dicatat, misalnya tentang tekanan ketiga jenis zat cair ini. Yang perlu dipahami bahwa tekanan zat cair jangan lupa berbeda akibat dari massa jenisnya berbeda. Kalaupun posisi misalnya kita akan coba misalnya, ya, anggap saja saya masukkan ke sini, ada posisi di dasar. Nah, ada posisi di dasar, ini di dasar air murni. Kemudian ini juga ada posisi di dasar. Nah, ini juga ada posisi di dasar. Nah, sama juga dia mengenai tekanan, tapi berbeda dengan ketika dia ada di air. Kemudian termasuk juga di berada di sini. Nah, pertanyaannya mana yang lebih besar? Yang lebih besar, yang massa jenisnya besar, sehingga tekanan airlah yang lebih besar, atau tekanan hidrostatislah, tekanan hidrostatis berbentuk air yang lebih besar tekanannya. Ya, saya ulangi bahwa kalaupun sama-sama pada kedalaman yang sama, misalnya kita bandingkan tadi, maka ternyata tekanannya akan berbeda-beda ketika kita berada di zat cair yang berbeda. Ya, itu pemahaman tentang tekanan hidrostatis. Ya, kita akan bahas nanti contoh soalnya yang sederhana tentang tekanan hidrostatis ini.